mendiskusikan tentang memori internal dan perbandingan kecepatan aksesnya. Oke, langsung saja yang akan diawali oleh Lena Firma saja. Kita ada memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses oleh prosesor. Bagi memori internal atau memori utama, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Juga ada bagi memori internal atau memori utama, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Memori internal ada yang pertama berada di luar CPU tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer. Yang kedua ada diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi atau operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa memerlukan perantara. Yang ketiga ada memori internal sering juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. Dan yang keempat ada memori internal biasanya menggunakan media RAM. Ketika CPU mencari data, cek pertama dilakukan pada disk level 1, lalu level 1, lalu level 2, atau 2, atau 3. Jika data tidak ditemukan, maka CPU akan menarik data dari RAM. Lalu ada tipe menerangkan jenis beberapa variasi RAM berdasarkan teknologi yang digunakan. Seberapa besar kapasitas penyimpanan. Kapasitas merupakan faktor penting pada sebuah RAM karena fungsinya sebagai penyimpanan data. Lalu ada FSD atau front side bus, yaitu besar jalur data antara prosesor dan RAM dalam 1 MHz. Sedangkan FSD prosesor dan RAM seharusnya memiliki angka yang sama agar data dapat ditransfer secara optimal. Atau lihat pada contohnya di Pro EDR2 dan sisi umum dipakai pada medium atau high end server, contoh PC Pro DDR2 1GB pada modelnya dan merupakan data yang dapat diakses atau diolah dalam waktu 1 detik satuan MB atau megabyte di proses. Umumnya saat ini RAM DDR atau DDR2 mencantumkan bandwidth pada modul RAM
kan. Kerugian tersebut bisa diantisipasi dengan jelas programmable ROM, disingkat ROM. Terdapat 6 macam jenis, yaitu ROM, EPROM, ROM, dan flash memory. Selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. SSD adalah jenis perangkat penyimpanan yang tidak tergantung pada komponen bergerak. SSD juga memiliki fungsi multifungsi yang bermanfaat dalam berbagai penggunaan teknologi modern. Buat 3 orang aja dulu. Mana yang lebih penting untuk meningkatkan Mana yang lebih penting untuk meningkatkan performa tadi yang sifat lansia. Kan kata dia jadi mana yang lebih penting kan, menambah RAM atau menggunakan prosesor dengan change yang lebih besar, bener kan? Nah, itu tuh kalau secara umumnya itu menambah RAM itu lebih penting daripada menggunakan prosesor dengan change yang lebih besar. Karena setahu aku change itu nggak bisa ditambah, digedein gitu kan. Tapi kan kalau RAM kan emang ada yang nggak bisa, cuma kan kayak mungkin kebanyakannya bisa gitu kan. Kalau misalkan seandainya RAM PC atau laptopnya itu kurang dari 8 gitu kan. Nah kan terus tadi ada kenapa? Karena RAM itu langsung mempengaruhi kemampuan multitasking dan kecepatan akses data. Kan kalau RAM kurang itu kan komputer pasti atau laptop kita bakalan lambat kan. Terus kalau lambat itu prosesornya jadi lebih cepat. Nah, terus di sini juga ada change prosesor itu hanya dapat membantu dalam proses eksekusi cepat, tapi dampaknya tidak akan terasa kalau sistem bottleneck-nya itu ada di RAM. Itu menurut Di RAM itu baju. Dapur itu menginstal dapur kan kita bisa masak apapun kan. Dapur tempat. Kalau dapurnya aja itu bisa masak nasi goreng doang ada keadaannya. Kalau kita gitu. ada kompor doang. Yang besar RAM. Dapur bajunya masih tempat bisa kita bisa buka aplikasi juga sampai. gimana Fadlan, cukup apa? Ini kan ada beberapa jenis SSD yang tersedia. Sebutkan contohnya masing-masing, sebut dari SATA, Ya. PCI. Sama jenis SATA ya. SATA, NVMe sama PCIe. Jadi tadi. Kalau kamu nyari penyimpanan yang berkinerja tinggi dalam perangkat dengan konsumsi daya tak terbatas itu pakai opsi terbaik yaitu SATA. Tipe ini menawarkan kecepatan akses luar biasa dengan ukuran kecil. Terdapat 2 tipe yang bisa Anda pilih, yaitu M2 atau double stage yang menawarkan ukuran 22 mm dikali 60 mm. Dan lainnya M2 satu sisi berukuran 22 mm. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saja kita mulai ke penyampaian materi yang disampaikan oleh teman saya Tarun Felikus dan Zalzal. Jenis-jenis memori eksternal perbandingan kelebihan dan kekurangan. Pengertian memori eksternal. Eksternal memori merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau seperti apa. Eksternal memori menyimpan data dalam media fisik baik kaset atau disk agar tetap mengalir
optimalisasi, desain fisiknya bersifat stasioner, sedangkan pilihan disk berbentuk sesuai ketentuan magnetic disk juga dibagi menjadi dua, yaitu ada cap atau constant angular velocity. Kelebihan cap sendiri itu ada setiap blok data dapat diakses berdasarkan tab dan sektor. Kekurangannya data di sektor bagian luar kurang padat. Terus ada multiple zone recording atau MZR. Karakteristik MZR, jumlah sektor tiap track berbeda-beda, semakin ke dalam semakin sedikit. Kelebihannya kapasitas lebih besar, kekurangannya perlu sering lebih kompleks. Ini ada optical disk. Optical disk sendiri adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Nah, ciri-ciri optical disk ini dia menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Dan di sini juga ada jenis-jenis optic disk. Yang pertama ada CD atau compact disk atau laser optic disk. Dan di CD ini ada CD-ROM atau compact disk read only memory. Terus ada DVD, digital video disk atau digital versatile disk, dan ada Blu-ray. Terus ada fluorescent multilayer disk atau FM disk. Di sini ada di FM disk sendiri ada multilayer dan aplikasi. Terus di sini ada jenis FMD. Yang pertama ada FMD room, terus yang kedua ada FMD warm atau word on select menu, atau FM part atau clear part. Selanjutnya ada magnetic tape. Beberapa pengertian magnetic tape diantaranya media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini ataupun mainframe. Terus selanjutnya ada alat penyimpanan data untuk berkas besar yang diakses dan diproses secara sekuensial. Terus selanjutnya ada jenis-jenis magnetic tape. Terdapat dua jenis magnetic tape yang biasanya digunakan oleh komputer. Yang pertama yaitu ada jenis pertama mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita 1/2 12,7 mm. Magnetic tape terbuat dari plastik tipis yang terisi magnetik pada permukaannya. Selanjutnya ada sedangkan bentuk kedua adalah kaset ataupun chat drive seperti halnya yang telah kita kenal pada kaset yang terdapat di audio tape recorder. Selanjutnya ada kelebihan magnetic tape. Pertama itu panjang record tidak terbatas. Terus pada kelemahannya itu akses langsung terdapat di record. Setelah kita membuka sedikit hanya dua Jarak ya kak ya. Tingkat memori itu awalnya itu diciptakan pada tahun 1940-an. Itu juga kayak punya kapasitasnya itu cuma kayak beberapa bit doang gitu. Yang pakai lasu ada yang namanya selection tab. Selection tube. Bentuknya kayak gini. Terus yang selanjutnya ada punch chart. Apa ya? Itu kayak gede gini. Ada punch tab. Yang- Lan, pernah lihat kan? Lan? Ini namanya punch tab. Oh, step. Ini apa sih? Step. Pada zaman Purba. bentuknya gini itu rumah. Memori itu. Iya, tapi pernah lihat sih Pak. Ya itu. Kenapa saya yang sebelumnya ada peran, tapi kita masukin ya. Apa ya? Karena kita udah perkembangan teknologi optik ini dan ini ada CD itu kan DVD. Ya. Iya. Blu-ray itu ada yang jauh dari masukin. Iya. Memilih jenis memori eksternal yang tepat. Kalau misalnya pengen yang tinggi kecepatannya itu yang memiliki kecepatan minimal yang 4.000. 4.000 apa? Mbps. Kecepatannya Mbps. Ini juga yang mereknya terpercaya. Disketnya juga seperti kayak micro SD, XL. terus SD card, Indosat. udah itu aja. Paham nggak? Paham. Berarti sesuai dengan Sesuai sama kebutuhan ya kayak buat gaming ya kan. kalau yang punya apa sih kayak bentuknya besar
ya yang buat gaming ya mungkin sinyalnya gitu ya. Sinyalnya harus bagus ya kan kayak barusan. Jadi gimana Aldi? Cukup. Ini penutusan yang mau nanya. Kalau aku nanya, Richard prestasi dari kelompok enggak? Hal kita tekan 40 adalah. Kami dari kelompok 2, kami undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Waalaikumsalam.